what I expected from the trip. My expectations were high, but all that was going on with water. The impact that we were going to make on these communities, the impact that they had on us. We went there to teach, but in the end, I felt like they were teaching us more about life and how to approach a lot of problems that we don't really have yet. It gave us the knowledge for future trips so that way we know how to plan them. And also, Jadi kita bawa televisi dari Amerika, liputan kegiatan di Moga, kegiatan di bidang pendidikan, bidang yang lain. Apa yang mereka katakan? Rencana saya berasal dari San Diego, California. Saya datang ke Indonesia sebenarnya ingin mengajar. Saya datang ingin mengajar di satu sekolah di tengah hutan. Tapi apa yang terjadi? Saya yang seharusnya mengajar, justru saya yang banyak belajar dari tengah hutan ini. Itu yang disampaikan tadi dari hutan Gawang Bunga Foundation. Kenapa? Ada banyak hal yang teman-teman dalam konteks hari ini, misalnya banyak juga yang mengikuti kegiatan saya di Facebook, banyak kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, dengan pemberdayaan sosial yang semua dilakukan oleh siswa saya di SMA, ada segelintir orang. Mereka setiap hari berkegiatan, belajar bahasa asing, teknologi, belajar peternakan, pertanian, berbisnis, dan hal-hal yang sebenarnya tidak banyak ditemukan, apalagi di Amerika. Orang belajar, untuk belajar. Tapi kemampuan lain mereka tidak miliki. Jadi sebaliknya mereka datang untuk belajar. Nah, dari sana kemudian kami melaksanakan sebuah kerjasama, Dipilihlah saya kemudian menjadi koordinator di bidang di proyek online itu, koordinator khusus Indonesia. Jadi kalau ada kegiatan di Indonesia, saya koordinir semuanya. Bagaimana kemudian koordinasi antara Amerika dengan negara-negara dunia ketiga, nanti kalian akan mendengar istilah negara dunia ketiga, atau negara-negara kawasan-kawasan pelosok di negara-negara yang terpencil untuk berkegiatan. Sekali lagi, saya tegaskan, relasi seperti ini bukan relasi yang gampang. Akan tetapi, jikalau teman-teman menguasai bahasa asing, hal-hal seperti ini bukan juga hal yang sulit. Oke? Jadi sekolah, teman-teman berada di sini akan dibekali dengan hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill? Apa itu soft skill? Ada yang mau berbicara? Apa kira-kira skill? Apa itu kira-kira skill? Kemampuan seperti apa? Angkat tangan, berbicara. Bakat? Siapa yang berani berbicara? Ayo angkat tangan. Berbicara. Siapa yang berani berbicara? Angkat tangan, kira-kira. Atau saya ganti pertanyaan. Kira-kira yang dimaksud dengan soft skill itu apa? Kemampuan? Dari 200 orang kurang lebih jumlah siswa baru, saya minta satu yang mau berbicara. Ya, tepuk tangan dulu untuk kemampuan berprestasi. kemampuan berprestasi. Berprestasi itu seperti apa? Di ruang kelas, di luar ruang kelas. Saya di bidang apa? Prestasi mendapatkan juara satu di lomba tilawah. Lomba tilawah. Oke, tangan seperti Bapak dari mana? Kau? Oke. Orang Pujut juga. Jadi teman-teman di sekolah di ruang kelas itu kalian akan dibekali dengan hard skill atau kemampuan berbahasa, kemampuan teknologi itu hard skill. Jurusan itu hard skill. Nanti di luar kelas ada ekstrakurikuler akan dilatih soft skill, kemampuan berbicara, kemampuan berorganisasi, itu namanya soft skill. Jadi apa yang kalian dapatkan di dalam kelas, jikalau tidak ada sampingan tambahan dari luar, tidak mampu bergaul dengan banyak orang, tidak siap berkomunikasi, itu sama artinya dengan kalian tidak dianggap hidup di dunia ini. Tetapi sebaliknya, jikalau bergaul dengan banyak orang, bisa tampil
percaya diri, tetapi isinya tidak ada. Bayangkan seperti saya berbicara di depan ratusan orang, tapi apa yang saya sampaikan itu tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dicerna oleh banyak orang. Atau saya yang ngawur, tidak ada isi dari pembicaraan saya, tidak ada gunanya. Jadi kedua-duanya itu penting. Di dalam kelas harus berprestasi, di luar kelas harus berprestasi. Di dalam kelas harus aktif, di luar kelas harus aktif. Jadi akan lebih mudah bagi kalian suatu hari, bagi teman-teman suatu hari, ketika lulus dan berada di dunia nyata seperti saya dan teman-teman yang lain hari ini sudah bukan dunia akademik, sudah dunia yang sebenarnya. Akan lebih mudah jalan hidup kalian ketika di luar kelas rajin, di dalam kelas juga rajin. Tidak ada yang boleh sebelah. Saya kan hobi saya hanya karate, belajar matematika tidak penting, belajar bahasa asing tidak penting, belajar hanya karate. Itu boleh, tapi jangan sampai melupakan intra. Sebaliknya, ada yang belajar, saya pintar matematika, bahasa Inggris saya bagus, tapi organisasinya itu tidak bagus. Dia melupakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan yang lain, sama artinya suatu hari kau akan susah untuk mencari teman, untuk membangun relasi. Hal-hal sesederhana itu tidak bisa dilatih dalam waktu yang cepat. Selesai dari sini teman-teman akan masuk universitas. Jikalau selama di sini kedua hal itu tidak berjalan, selama di kampus kedua hal itu tidak berjalan, artinya selesai dari dunia akademik, bisa jadi hidup kalian juga selesai. Jadi bagaimana saya harus punya kemampuan di bidang ini, dan saya harus mampu berkomunikasi, mengkomunikasikan kemampuan saya. Jadi misalnya saudara siapa? Coba saya tanya siapa? Muhammad Jasadi. Dari mana? Dari Puyuh. Dari Puyuh. Kira-kira bakatnya di bidang apa? Karate. Oh, tadi saya sebut karate. Insyaallah. Apakah sudah sering mengikuti kegiatan karate? Tidak terlalu. Apakah kegiatan karate itu mengganggu kegiatan di dalam kelas? Tidak. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Lebih bagus mana prestasi karate atau prestasi di dalam kelas? Atau dua-duanya bagus? Tapi tidak ada dua-duanya. Sejak kapan bermain karate? Sejak kapan bermain karate? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Berarti sekarang sudah 3 tahun bermain karate. Hampir masuk 4 tahun. Kelas 1 sama kelas 2. Oh, kelas 1 lagi berarti 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Nah, perhatikan teman-teman. Suatu kegiatan atau suatu bakat yang sebenarnya kita bisa mulai dari nol, tapi akan kau lakukan setiap hari selama 1 tahun, artinya tahun kedua kalian sudah dianggap profesional di bidang itu. Jikalau teman-teman ingin belajar matematika, fokus 1 tahun belajar matematika, lebih fokus misalnya 80% matematika, yang lain apa? Yakinlah bahwa tahun kedua teman-teman sudah tidak perlu belajar lagi, teman-teman sudah dianggap spesial. Seperti misalnya punya bakat, semua hari ini tulis, saya harus punya 1 bakat minimal yang akan saya tekuni, yang akan menjadi spesialis saya di bidang itu. Minimal saya harus lulus dari masa saya dengan memiliki 1 bakat, minimal 1 bakat. Coba yang perempuan, siapa yang mau berbicara tentang bakat? Apa kira-kira? Saya masuk bulan 1 peraya ini, saya ingin mendalami bidang ini karena bakat saya di bidang ini. Siapa yang berbicara? Yang perempuan, siapa yang berbicara? Bakat saya di bidang ini. Silakan. Siapa namanya? Pertanyaan selesai nanti.
Oke, kenapa? Kenapa bahasa Korea?